Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, itu orang yang sukses. Dia orang yang sukses. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita dengan rahmatnya ke surga. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Subhanallah. Kita tuh semua ingin masuk surga. Tapi terkadang langkah kita tidak sedang menuju ke surga. Mungkinkah seorang yang kuliah ekonomi untuk menjadi dokter? Kayaknya enggak. Begitu pula sebaliknya. Sehingga kita benar-benar harus merenungkan langkah kita. Apa yang kita inginkan dan apa yang harus kita perbuat untuk meraih yang kita inginkan. Tema kita hari ini sebenarnya berkaitan dengan sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi Al-Imam Nawawi menyusun kumpulan hadis-hadis yang berjumlah 40 ya, atau 42 di dalam kitabnya, dalam rangka mengenalkan kepada umat tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lewat kitab ini dan tentang agama Islam kita. Kita sering membaca Al-Quranul Karim, dan insya Allah banyak juga di antara kita yang berusaha menghafalnya. Tapi berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW yang juga termasuk sarana yang menguatkan iman kita, kadang-kala kita nggak pernah baca. Maka nasihat ana kepada para jamaah semua yang bisa menghafal kitab Arba'in Nawawiyah, dihafalkan. Paling tidak engkau pernah mengkaji dan membacanya. Di hadis nomor 29, An Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'ad bin Jabal. Ini sahabat Nabi yang bernama Mu'ad bin Jabal. Itu sosok sahabat yang sangat bersemangat menuntut ilmu dan mengamalkannya, serta mengajak umat manusia menuju agama Allah ini. Mu'ad bin Jabal ini yang diutus ke Yaman sama Nabi SAW untuk berdakwah, menempuh perjalanan 1000 km lebih di masa itu. Mu'ad bin Jabal ini yang dikasih doa sama Nabi SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu, mengingatmu, dan beribadah yang baik. Mu'ad ini dicintai oleh Nabi SAW. Bahkan dia dikasih beberapa ilmu yang khusus,
yang Mu'adz dilarang untuk menyampaikan kepada orang lain. Alaihi salatu wassalam. Di hadis ini Mu'adz berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai Rasulullah, kabarkan kepada aku amalan. Amalan apa? Subhanallah, banyak kita kalau minta amalan datang ke ustadz, amalan yang memudahkan rizki, amalan yang memudahkan agar jodoh datang, amalan yang memudahkan urusan kita. Ini menunjukkan bahwa ambisi kita ya sangat rendah. Kita lihat bagaimana sahabat ketika bertanya kepada Nabi SAW, meminta sebuah amalan. Yang diminta adalah amalan yudkhilunil jannah, amalan yang memasukkan aku ke surga, wa yuba'iduni 'anil nar, dan menjauhkan aku dari neraka. Bukan amalan bagaimana biar aku sukses jadi pemimpin. Ada yang minta amalan supaya dia jadi bupati, supaya jadi gubernur, supaya jadi presiden. Kita melihat bagaimana pertanyaan manusia itu menunjukkan kualitas iman mereka, kualitas ya visi dan misi mereka. Ada yang hanya meminta dunia, dan dia berusaha untuk mencari tahu bagaimana supaya dia sukses. Dia bentuk tim suksesi yang memikirkan, merencanakan bagaimana dia supaya jadi seorang bupati umpamanya, gubernur, bahkan presiden. Apa engkau nggak ingin masuk surga? Engkau bikin tim suksesi, engkau didik dia, engkau bermusyawarah dengan dia, sampaikan kepada dia, aku ingin masuk surga dan aku ingin dijauhkan dari api neraka. Ini sesuatu yang besar, jamaah. Wallahi dunia dan isinya tidak lebih dari sayap nyamuk. Tapi terkadang kita tidak pernah menanyakan hal itu. Mu'adz bertanya. Oleh karena itu ketika Nabi SAW mendengar pertanyaan Mu'adz, mendengar harapan dan permohonan Mu'adz, maka Nabi SAW mengatakan, laqad sa'altani an azim. Engkau telah bertanya kepada aku tentang perkara yang hebat, perkara yang agung. Nggak main-main pertanyaannya, jemaah. Kita punya cita-cita apa, jemaah? Dan biasanya kita akan terus menanyakan kiat-kiat, trik-trik, cara-cara agar yang dia cita-citakan dia raih. Mu'adz bertanya dan Nabi mengatakan, engkau bertanya tentang suatu yang agung sekali. Ya gimana nggak dikatakan agung? Kesuksesan yang sebenarnya, kejayaan yang hakiki, kemuliaan yang abadi, ya masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 185. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati,
Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ali Imran 185. Masya Allah. Ini yang dicari ya. Sesuatu yang agung. Kita nih akan disempurnakan balasan buat kita nanti pada hari kiamat. Kita datang kajian, apa pahalanya? Dapat apa kita? Waktu kita habis, mungkin kalau seorang dokter berpikir digunakan untuk praktek, dia dapat uang lebih banyak. Kita sholat, dapat apa? Kita puasa, dapat apa? Kita bersedekah, habis duit kita. Maka Allah katakan disempurnakan pahala pada hari kiamat, jemaah. Ketika orang nggak bisa lagi beramal, nggak ada gunanya beramal, di situ disempurnakan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, itu orang yang sukses. Dia orang yang sukses. Oh, dunia ini Ustaz, kita lihat banyak orang sukses. Mau orang terkaya, mau orang terpinter, mau orang terkuat. Kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menipu. Mana orang yang terkuat? Mati jadi bangkai. Mana orang terpinter? Habis. Mana orang terkaya? Nggak ada udah. Berganti akan habis. Dan itu yang ditanyakan oleh Mu'adz. Bertanya Mu'adz sama Nabi SAW, amalan apa yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka? Nabi tidak langsung menjawab. Nabi ingin agar yang bertanya ini memperhatikan dengan seksama bahwa engkau menanyakan sesuatu yang besar. Kemudian Nabi SAW menimpali, wa innahu la yasirun ala man yassarahullah alaih. Akan tetapi perkara itu akan menjadi mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Dari awal Nabi SAW mengingatkan orang yang bertanya bahwa urusan masuk surga, dijauhkan dari api neraka, ini urusan Sang Pencipta. Sesuatu yang sulit, Allah bisa bikin mudah. Dan sesuatu yang mudah, kalau Allah tidak mudahkan bagi kita, kita tidak akan pernah dapat melaksanakannya. Jadilah orang yang senantiasa menghambakan diri kepada Allah, yang tahu dengan kelemahan dirinya, sehingga dia bergantung kepada Sang Pencipta. Ahibati fillah. Kemudian Nabi menjelaskan amalan apa saja yang menjauhkan dari api neraka dan memasukkan ke surga. Yang pertama, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Ini yang pertama. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Dia dengan sesuatu apa. Ingat, ada dua perkara di sini. Beribadah kepada Allah yang artinya menghambakan diri dengan penuh kerendahan hati. Meminta, memohon, berdoa dengan segala bentuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, tidak melakukan kesyirikan. Ini dakwahnya para nabi. Dari sejak Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh ya, Rasul yang pertama, sampai Nabi kita Muhammad alaihissalam, yang selalu mereka katakan kepada kaumnya, Ani'budullah, malakum min ilahin ghairuh. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja. Nggak ada sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Hal ini mungkin dianggap oleh sebagian orang, kita udah paham.
Nah, kita ucapkan la ilaha illallah. Tapi ternyata di lapangan, berapa banyak orang yang mengaku muslim. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata dia masih beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dia masih melakukan ritual-ritual pengabdian kepada selain pencipta. Ada yang kepada lautan, ada yang kepada gunung, ada yang kepada pepohonan, ada yang melakukan ritual mengabdi kepada roh-roh jahat, jin, syaitan. Ngakunya muslim. Berapa banyak orang-orang yang mencari pesugihan. Kepada siapa dia mencari? Selain Allah. Dia memberikan tumbal. Na'udzubillah. Ngakunya muslim. Ini syarat utama dan pertama. Kalau ingin masuk surga dan dijauhkan dari api neraka, syaratnya ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Ahibati fillah. Mungkin akhir-akhir ini ada yang berpendapat semua agama sama ya. Mulai dia sebarkan, mulai dia tekankan. Ingat, la ilaha illallah. Itu syarat utama masuk surga. Ada yang mengatakan boleh jadi surga nanti ketemu dengan berbagai macam orang-orang yang mereka tidak beribadah kepada Allah, tapi mereka punya andil besar, punya jasa besar. Mereka memiliki Nobel kedamaian atau perdamaian di dunia ini, menemukan berbagai macam alat yang bermanfaat untuk umat manusia. Ingat, syarat pertama masuk surga itu ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu syarat yang pertama. Kalau kita, anak tadi baru download sebuah aplikasi ya. Yang aplikasi ini setelah di-download kita harus menyetujui syarat dan ketentuan. Terus ditulis syarat dan ketentuan, kemudian kita setujui. Dan Allah telah membuat syarat dan ketentuan. Untuk mau masuk surga, tafadhal. Nggak mau, silahkan, Allah nggak butuh. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Engkau mendirikan salat. Bagaimana orang mau masuk surga tapi nggak salat? Tidak sedikit dari yang mengaku muslim, bersyahadat, tapi nggak salat. Padahal kalau mau masuk surga, engkau dirikan salat. Penghuni neraka Saqar, ketika ditanya mereka, ma salakakum fi saqar? Kalian kenapa berada di neraka Saqar? Kenapa kalian? Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, kami ketika hidup di dunia, kami nggak mendirikan sholat. Jadi kalau ada orang ingin masuk surga tapi meninggalkan sholat, ya berarti dia salah jalan. Surga mana yang kau cari ketika engkau meninggalkan sholat? Engkau ingin dijauhkan dari api neraka. Doamu berbunyi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Selamatkan kami dari api neraka, tapi langkahmu sedang menuju ke neraka. Masuk surga, wa tuqimus shalah. Dan kita perlu perhatikan sholat kita. Bukan asal sholat. Berapa banyak orang yang sholat tapi juga merugi. Maka di sini sebutkan mendirikan sholat. Mendirikan dengan syarat-syarat yang dipenuhi, rukun yang ditegakkan, wajib yang dilakukan, supaya sholatnya diterima. Karena kita tahu ada ayat fawailun lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Ya sholat tapi lalai dengan sholatnya, riya dengan sholatnya. Dan ketahuilah, sholat ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang rajin sholat, yang tekun sholatnya,
jauh dari kemaksiatan, dekat sama surga Allah Azza wa Jalla. Seperti yang Nabi sabdakan, engkau dirikan sholat. Dan sholat ini kewajiban yang ditetapkan waktunya. Dalam sehari cuma 5 kali. 5 kali. Lebih ringan daripada kerjaan seorang dokter, yang terkadang dia harus melakukan kerjaannya itu tanpa kenal waktu. Kalaupun ada waktu ngantornya, kita lihat berapa jam dia ngantor. Dari jam 7 sampai jam 3. Dari jam 8 sampai jam 4. Dan terus dilakukan sholat 5 waktu. Dan kalau dilaksanakan dengan benar, mungkin cuma butuh 10 menit. Dan itu udah banyak. Jadi 10 kali 5, 50 menit, nggak sampai 1 jam. Mendirikan sholat ini. Namun waktunya telah ditetapkan. Yang Allah nggak akan terima ketika dilaksanakan sebelum waktunya atau sesudah waktunya. Tapi udah 2 nih. Amalan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Yang ketiga, wa tu'tiz zakah. Engkau membayar zakat. Tunaikan zakat. Ya nggak semua orang sih, tapi untuk orang-orang yang punya kelebihan harta, yang sudah sampai ke nisabnya, dan sudah berputar 1 tahun, engkau tunaikan zakat. Kita nih, ketika punya harta, atau ketika harta kita masih sedikit, mudah mengeluarkan zakat. Uang kita, anak cuma punya uang 100 juta. Ya udah, zakatnya cuma 2,5 juta tiap tahun. Bayangin ya, 2,5%. Itu yang Allah pinta untuk dikeluarin. Yang ngasih 100% itu Allah. Allah yang kasih harta semua. Yang dikeluarkan hanya 2,5%. Engkau punya uang 100 juta, silahkan kau nikmati 97,5 juta. Fadhal. Ringan bagi kita untuk mengeluarkannya. Ketika jumlah hartamu bertambah, engkau punya uang 1 miliar. Engkau harus mengeluarkan tetap, persentasenya tetap nggak berubah. 2,5%. Tapi jumlahnya lebih banyak. Dari 1 miliar, engkau harus keluarkan 25 juta. Tapi sisanya jauh lebih banyak. Engkau punya uang 100 miliar. Tetap hanya 2,5%. Tapi ini jumlahnya banyak sekali. 2,5 M engkau harus keluarkan. Tapi ingat, tetap itu 2,5%. Yang sisa untukmu lebih banyak. Wa tu'tiyaz zakah. Ini zakat yang wajib, yang harus ditunaikan. Sehingga orang kalau punya kelebihan harta, nasihat ana, tolong engkau mulai belajar zakat. Kalau enggak, ya yang ditakutkan kita masuk neraka. Karena orang-orang yang masuk neraka, salah satunya mereka tidak menunaikan zakat. Dan zakat ini temannya sholat ya. Maka sering Allah sebutkan sholat, zakat, sholat, zakat. Sholat ini hablum minallah. Zakat ini hablum minan nas. Kemudian yang keempat, wa tasumu Ramadan. Engkau mau masuk surga, engkau mau dijauhkan dari api neraka, puasa di bulan Ramadan. Dalam 12 bulan, ada 1 bulan. 1 bulan saja yang kita diwajibkan berpuasa. Dan itu tidak 24 jam. Itu hanya dari fajar terbit sampai matahari tenggelam. Nggak banyak. Kalau mau masuk surga. Maka bagaimana kita melihat kadang-kala di bulan Ramadan, ada orang-orang yang puasa tapi nggak sholat. Padahal sholat itu termasuk ya syarat mau masuk ke surga. Dan yang ingin dijauhkan dari api neraka. Puasa Ramadan. Dan puasa ini Allah tetapkan kepada umat-umat sebelum kita. Ya, kita udah belajar lah tentang puasa Ramadan. Sebagian mungkin merasa berat. Ya Allah, berat banget ya. Enggak. Jangan engkau terbebani. Kenapa? Karena ini sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Dan kita juga melihat umat Islam mampu melakukannya. Hampir bisa disebut nggak ada orang yang mati gara-gara puasa. Nggak ada. Orang mati gara-gara puasa nggak ada. Tapi orang mati gara-gara ya mendaki gunung, kita lihat. Ya karena dia kelaparan mungkin di sana ya. Kita melihat ada orang mati karena bermain di sungai. Ada. Tapi orang mati karena puasa.
bisa disebut nggak ada penyebab matinya itu karena puasa, enggak. Maka lakukan puasa. Yang punya utang dibayar. Puasa itu 1 bulan. Orang yang sakit, yang datang bulan wanita, nggak puasa, tapi dia gantikan di hari-hari yang lainnya. Kemudian yang kelima, wa tahujjul bait. Engkau haji. Haji ini rukun Islam. Ini bagi teman-teman para dokter ya, yang punya kelebihan harta, engkau wajib loh berangkat haji. Segera berangkat. Urusan dunia nggak ada habisnya. Urusan pekerjaan nggak ada habisnya. Tapi terbukti kalau engkau sakit, engkau tinggalkan pekerjaanmu. Engkau tinggalkan kesibukanmu. Kita lihat jemaah. Kita itu kadangkala meninggalkan pekerjaan karena terpaksa. Tapi orang yang berangkat haji lalu dia meninggalkan pekerjaan itu karena pilihan. Maka beda di sini. Dia akan dapat apa? Orang yang meninggalkan pekerjaan karena sakit, ya udah gimana lagi, aku nggak bisa gitu. Tapi dia mengatakan aku akan berangkat haji. Pilihan dia melakukan ibadah haji. Berhari-hari dia tinggalkan keluarganya. Dia tinggalkan pekerjaannya. Dia tinggalkan rumahnya. Dia berangkat di tanah suci. Ke tanah suci, bertemu dengan berbagai umat manusia dari penjuru dunia yang semuanya sama-sama ingin masuk surga. Mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Terus jemaah. Maka yang ingin masuk surga, jaga nih 5 perkara. Kenapa? Karena ini disebutkan sama Nabi SAW. Amalan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Ada yang berkaitan dengan hablum minallah, ada yang hablum minannas. Haji ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita berempati, bersimpati. Karena kita meninggalkan semua harta kita, berkumpul dengan orang-orang yang kita mungkin nggak kenal. Di Masjidil Haram sana, di Arafah, di Mina ya. Dan bagaimana pulang menjadi orang yang berbeda. Menjadi orang yang lebih baik. Ada gelar haji atau tanpa gelar. Dia adalah orang yang telah melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kemudian selesai nih. Nabi menyebutkan 5 perkara ini. Lalu Nabi SAW menawarkan kepada Mu'adz, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah engkau aku kasih tahu pintu-pintu kebaikan? Artinya kalau tadi itu amalan yang memasukkan ke surga. Tapi surga itu ada 100 derajat. Tingkatan surga berbeda-beda. Maka Nabi menanamkan kepada Mu'adz atau menawarkan kepada Mu'adz, ya, engkau mau nggak aku kasih tahu amalan-amalan yang menaikkan tingkatanmu di surga. Jadi ahibati fillah, orang yang melaksanakan yang wajib saja, meninggalkan yang haram, insya Allah masuk surga. Dia nggak pernah nambah. Selama hidup dia hanya sholat 5 waktu. Nggak pernah qobliyah, nggak pernah ba'diyah. Puasa juga hanya bulan Ramadan dia berpuasa. Zakat nggak pernah bayar kecuali zakat. Nggak pernah sodaqah, wala bangun masjid, wala apa. Tapi zakat selalu dia tunaikan. Masuk surga. Nggak pernah melakukan kesyirikan dia. Insya Allah dia masuk surga. Tapi ya tingkatannya sesuai dengan amalan dia. Masuk surga itu dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi derajat-derajat surga itu ya dengan amal yang dilakukan oleh hamba. Likullin darajatun mimma amilu. Semua akan mendapatkan derajat, tingkatan sesuai dengan amalannya. Ini contoh. Orang kalau menjadi dokter umum, ya udah. Kalau sekolah dokter, udah jadi dokter umum. Selesai. Oh, kau nggak ingin spesialis? Ya inginlah, oh ini pintunya gitu. Harus nambah lagi waktunya, keluar lagi duitnya, energi juga dikeluarkan kalau mau nambah. Tapi nggak mau nambah, jadi dokter gitu loh. Itu mungkin perumpamaannya. Nabi SAW menawarkan kepada Mu'adz, engkau mau nggak aku kasih tahu pintu-pintu kebaikan?
Maka beliau menjelaskan, as-sawmu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai dari perbuatan dosa. Tameng dari api neraka. Makanya, ini puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan udah disebutkan tadi. Tapi ini untuk menambah tingkatan tadi. Puasa sunnah, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Arafah, ada puasa Asyura, Allahu Akbar ya. Puasa Arafah itu mengampuni dosa 2 tahun lalu dan tahun akan datang. Puasa Asyura mengampuni dosa 1 tahun yang sebelumnya. Masya Allah. Ini pintu-pintu kebaikan. Selain kita diselamatkan dari sifat-sifat yang buruk ya. Puasa itu bisa mendidik kita untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa, yang nggak pemarah ya, yang menjaga pandangan mata. Itu puasa sunnah. Ini pintu kebaikan. Jadi kalau kau sudah puasa Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa tengah bulan, atau puasa 1 hari dalam sebulan paling tidak. Itu pintu kebaikan yang pertama. Yang kedua, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bukan zakat ya, ini sedekah yang sunnah. Sedekah itu mematikan kesalahan, menghapuskan kesalahan. Sebagaimana air itu memadamkan api. Udah selesai. Zakatnya ada pintu-pintu kebaikan. Bangun masjid, ya. Bantu anak yatim, umpamanya. Fakir miskin, janda-janda. Ya, kau perbanyak sedekah. Dan kita tahu pada hari kiamat nanti ketika di padang mahsyar, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi. Setiap orang itu akan berada dalam naungan sedekahnya. Yang banyak sedekahnya, insya Allah naungannya semakin besar. Yang sedikit sedekahnya yang sesuai. Dan ingat kalau bicara sedekah ini persentase jamaah, persentase. Bukan jumlah nominal yang banyak. Mungkin seorang dokter, dia dapat sedekah 1 miliar. Anggap dia sedekah 1 miliar. Tapi ada ojek dia sedekah 100.000. Bisa dibayangin ya, ini 1 miliar, ini 100.000. Atau itu 1 juta, yang ini 1 miliar. Berapa persen? 0,1%-nya. Kalau dibandingkan dengan 1 miliar. Tapi orang yang sedekah 1 miliar ini, dia punya uang 1 triliun. Jadi 1 miliar dari 1 triliun itu 0,1% gitu. Sedangkan orang yang sedekah tadi 1 juta, dia punya uang 2 juta. Itu simpanan dia. Dia nggak punya lagi yang lainnya. Dia hanya punya uang 2 juta. Kemudian dia sedekahkan 1 juta. Berapa persen? 50%. Yang 1 miliar? 0,1%. Maka ingat, sesuai dengan yang kau sedekahkan, seperti itu pula penghapusan dosa-dosamu. Kita banyak dosa. Makanya para wanita, ketika Nabi SAW mengatakan kepada mereka, tasaddaqna, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Kalian banyak sedekahlah, aku melihat kebanyakan kalian penghuni neraka. Maka disuruh sedekah. Karena sedekah itu dapat menghapuskan dosa. Khususnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka diperlukan taubat jamaah. Namun ingat, sedekah yang diterima itu sedekah dari hasil yang baik, yang halal. Bagaimana dengan seorang koruptor yang sedekah, rajin sedekah, tapi dari hasil yang tidak jelas? Allah nggak akan terima. Kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wasalatul rajuli fi jawfil lail. Kalau tadi sholat 5 waktu ditambahin sama Nabi, ini pintu kebaikan SAW. Apa? Sholat malam. Sholat tahajud di tengah malam. Ketika orang-orang sedang tidur. Lalu beliau SAW membaca firman Allah di surat As-Sajdah. Ayat 16 sampai 17. Nah, silakan dibaca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Barakallahu fiik. Nah, Artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. hasbuk, barakallahu fikum. Nah, cukup. Jamaah rahimakumullah. Nabi membacakan ayat ini bahwa penghuni surga itu di malam hari mereka nggak tidur. Iya, mereka tidur sejenak, kemudian mereka menjauhin ranjang mereka. Ngapain? Berdoa, bermunajat kepada Allah dengan penuh pengharapan, dibalut rasa takut. Allah sediakan buat mereka sesuatu yang tidak pernah terbetik di hati manusia, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Subhanallah. Maka Nabi menyebutkan kepada Mu'ad, pintu-pintu kebaikan itu ada 3. Tadi, puasa sunnah, sedekah sunnah, sholat malam. Sholat malam. Cobalah kita jemaah punya sholat di malam hari, walaupun 3 rakaat. Ya, yang penting kita istiqomah. Kalau nggak bisa kita ngerjakannya di tengah malam, sepertiga malam akhir, paling tidak sebelum tidur, kita punya sholat sunnah. Ada 2 sholat sunnah yang nggak pernah Nabi tinggalkan dalam kondisi beliau musafir atau berada di negerinya. Yang pertama adalah sholat witir, yang kedua adalah 2 rakaat sebelum subuh. Tapi selesai nih, Nabi SAW mengatakan itu kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Nabi mengatakan kepada Mu'ad, ala ukhbiruka, engkau mau nggak aku kasih tahu lagi? Nih ya, kita tahu bagaimana Mu'ad. Nabi tahu Mu'ad ini orang yang semangat belajar, maka Nabi tambahin ilmunya buat Mu'ad. Mau nggak aku kasih tahu dengan pokok urusan ini dan tiangnya serta puncaknya yang tertinggi? Maka kata Mu'ad, bala ya Rasulullah, ya aku mau ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan Rasul Amril Islam. Pokok urusannya ini Islam. Harus Islam pokoknya syama. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Siapa saja yang cari agama selain Islam nggak akan diterima. Oh, ini klaim nggak akan diterima. Kata siapa? Kata Allah Azza wa Jalla. Loh, mana firman Allah ini yang kita baca? Nggak diterima. Maka pokoknya itu Islam. Wa amuduhu sholat. Tiangnya sholat. Itu tulang punggungnya kalau digambarkan seperti onta ya. Kepalanya itu Islam ya. Kemudian tulang punggungnya itu adalah sholat. Kenapa? Kalau nggak ada tulang punggungnya, nggak bisa berdiri itu onta. Nggak ada kepalanya, onta itu mati. Nggak ada tulang punggungnya, dia ambruk. Wa dhirwatu sanamihi. Dan puncaknya yang tertinggi. Kalau onta itu kita lihat ya, ada punuknya yang tertinggi itu. Yang puncaknya dalam urusan agama ini adalah al-jihad. Berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla.
tatkala seorang mengorbankan harta dan jiwanya. Jadi tadi seperti onta, ada kepala, ada tulang punggung, dan ada punuknya yang tertinggi. Selesai itu, Nabi masih mengatakan kepada Mu'ad, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Engkau mau enggak, Mu'ad, aku ajarin yang menguatkan semua itu tadi. Menguatkan urusan agama ini ya. Yang dapat mengontrol diri manusia dalam urusan agamanya. Maka kata Mu'ad bin Jabal, bala ya Nabi Allah. Iya, mau aku ya Nabi Allah. Lalu Rasulullah SAW memegang lidahnya. Lidahnya beliau pegang. Lalu beliau mengatakan, kuffa alaika hadha, pelihara, jaga, tahan lisanmu. Maka Mu'ad bertanya, faqultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Wahai Nabi Allah, apakah kita akan dihukum dengan apa yang kita ucapkan? Dengan semua yang kita omongkan? Maka Nabi SAW mengatakan, thakilat kaya ummu kaya Mu'ad. Ya Mu'ad, gimana engkau ini Mu'ad? Wahal yakubbun nas finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatim. Orang-orang tuh yang masuk neraka. Ini kan pertanyaannya tadi, amalan yang menjauhkan dari api neraka dan memasukkan ke surga. Maka Nabi menyebutkan orang-orang tuh yang terjerumuk, tersungkur di wajahnya, di hidungnya dalam api neraka itu tidak lain karena omongan mereka. Itu hasil panen dari lisan mereka. Lisan ini nggak bertulang, jamaah. Dia berbicara semaunya, dia dapat berdusta. Kita ngomongin orang dengan lisan, menghina orang dengan lisan. Dan saat ini ada yang menggantikan lisan, tulisan. Maka hati-hati. Itulah kira-kira yang ditanyakan oleh Mu'ad kepada Nabi SAW. Dan Nabi memberikan penjelasan. Bicara lisan, jamaah, jangan meremehkan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang keluar dari lisan, tidak ada ucapan melainkan ada raqib dan atid. Ada yang mencatat dan mengawasi. Dan kelak kita akan mendapatkan apa yang kita omongkan, baik itu via lisan kita atau tulisan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih. Itu mungkin yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini.